Dia ke salah satu rumah sakit terkenal di Singapura, dia dibilang bahwa rahimnya terbalik, jadi dia diagnosa. Ya mana saya tahu? Nggak terbalik itu. Ya mana saya tahu? Ini kan cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin di sebelah kanan saya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini bahasan kita tentang keturunan atau mempunyai keturunan. Jadi banyak masalah ya tentang sistem reproduksi, di mana sel-sel itu sperma itu ada yang lambat ya. Gerakannya lambat menuju sel telur. Nah, sehingga dikatakan tidak terjadi pembuahan. Kemudian ada juga sperma itu yang buntutnya buntu atau jumlahnya nggak memenuhi syarat. Oke. Ada yang bentuknya juga tidak bulat seperti itu Pak Ustadz. Tidak sempurna. Jadi bagaimana solusinya Pak Ustadz untuk mengatasi hal-hal tersebut? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagi sedulur beriman yang lain yang saat ini belum diizinkan untuk mempunyai momongan, kalau kasusnya ini mirip-mirip seperti yang kita ceritakan, mudah-mudahan nanti saya akan memberikan doa-doa yang bisa dilakukan sendiri ya. Jadi doa yang berhubungan dengan persoalan tersebut. Jadi banyak kasus yang pada saat dites di dokter tentang masalah sperma itu memang ada yang morfologinya nggak bagus, yaitu kepala sperma itu tidak sempurna lah, tidak normal istilahnya. Ada yang benjo-benjo kayak orang dipukulin namanya, kayak kotak atau malah kecil kepala spermanya seperti itu. Kemudian ada juga yang jalannya lambat, ini masih dalam proses dites sama dokter, itu spermanya jalannya lambat. Ya, kemudian ada yang kesannya itu gerakannya cepat tapi nggak jalan-jalan. Ada juga yang mati nggak Ustadz? Ada juga yang mati nggak sperma? Ya, seperti ada sperma yang diem aja ya, ada yang dikatakan mati, ada juga yang ekornya putus ya. Banyaklah kasus-kasus seperti itu. Ini untuk sperma. Nah, saya akan bercerita sedikit tentang sperma, yaitu berarti ini si jagoannya, si laki-lakinya, si bapaknya, si calon bapak ini. Sperma itu sebenarnya insya Allah menggambarkan dari orangnya itu sendiri. Cerminan dari orang itu sendiri. Contoh, momennya kalau kepalanya itu morfologi dari kepala spermanya itu benjo-benjo, berarti si suami ini kalau di dalam memikirkan suatu masalah itu jarang, istilahnya itu jarang matang istilahnya. Jadi jarang matang, jadi relatif dia punya pemikiran itu agak beda seperti itu, jarang matang. Jadi sehingga insya Allah kepala sperma itu nggak bagus. Ya, jadi gimana caranya kalau memang ada sedulur beriman yang kepalanya sperma tidak bagus, coba introspeksi aja, tanya sama pasangan si istri, apa saya kalau diskusi itu kalau punya pendapat itu agak menceng dari tema diskusi atau dari sesuatu yang ini. Nah, nanti kalau istri ngomong, iya emang kamu sering seperti itu, sudah titik berarti benar. Nanti mohon ampun di titik
yang kalau diskusi itu selalu menginginkan untuk dirinya sendiri atau bermain-main. Jadi begini ya, ada orang yang diskusi itu kesannya itu nyele namanya. Nyele apa? Nyele itu apa sih? Nggak serius gitu. Nyele itu kelihatannya itu tidak serius, tapi dia serius sebenarnya. Tapi ada juga orang yang kelihatannya dia serius jawab, tapi dia tidak serius. Nah, yang saya maksudkan adalah ini yang tidak serius. Jadi dia kelihatan ngomong, tapi sebenarnya dia nggak serius. Jadi bicara, tapi dia tidak matang cara berpikirnya. Dia bicara, tapi tidak matang. Nah, ini yang insya Allah menjadikan kepala sperma ini tidak bagus. Nah, ini nanti selain mohon ampun bahwa kalau setiap saat kalau ajak diskusi bicara itu hanya bicara, kemudian sering ada ketidakseriusan dalam bicara itu, dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian mulai kalau ngobrol itu ya serius, dengerin, kalau memang nggak perlu ngomong, nggak usah ngomong. Nggak ngomong tapi serius di situ. Nah, itu menjadikan insya Allah kepala sperma itu nanti terprogram sendiri, karena itu kan kejiwaan juga insya Allah ya. Itu doanya seperti itu. Jadi mohon ampunan kepada Allah Ta'ala jika kalau bicara tidak serius diterapkan atau memang dia asal ngomong tetapi tidak konsisten dengan apa yang dibicarain. Dalam diskusi itu? Dalam bicara apa saja. Iya, apa saja. Gitu ya? Jadi kelihatan kalau memang dia asal ngomong, ketawa-ketawa ngomong, begitulah. Atau dia nggak pakai ketawa, dia ngomong tapi dia sendiri juga nggak ngerti apa yang harus dikerjain. Nah, itu sama. Satu, kalau spermanya, kepalanya benjo atau morfologinya tidak bagus. Nah, bagi yang ekornya terputus, ya. Kan ada nih, jadi ada kepala tapi nggak ada ekor. Nah, ini biasanya si jagoannya, si suami ini biasanya ngambekan itu utungan ya, utungan, tersinggungan ya, lebih tepatnya agak di tersinggungan seperti itu. Singgungan, ngambek lah ya, kesinggung itu ngambek gitu aja. Karena kalau kesinggung itu kan masih dalam proses hati. Ini ngambek, jadi ada yang dia tidak mau mengerjakan. Iya, dia tidak mau mengerjakan. Saya pasnya malah kesinggung dan ngambek, atau marah ngambek, marah nggak mau ngerjain. Nah, itu yang ekornya terpotong. Jadi bagi saudara beriman yang lain, kalau ekor saya terpotong, maksudnya ekor sperma terpotong, ayo jangan ngambekan sekarang. Itu untuk masalah-masalah apa biasanya Pak Ustadz? Ya, apa aja, ngambek momennya kamu diputus sama pacarmu, ngambek terus nggak keluar kamar, nah itu kan ngambekan namanya. Yang kalau masih punya pacar, ini umpama dulu. Ini kasus sebelum nikah bisa menyebabkan iya sama itu. Ya, kemudian kalau dikasih tahu sama orang tua nggak cocok, ngambek gitu. Nah, itu paling gampang. Iya. Itu paling gampang ekor itu sama orang tua dan sama pasangan. Sama pasangan tetap sama, tapi nomor satu biasanya orang tua. Iya, jadi ngambek dengan orang tua. Padahal maksudnya orang tua juga baik. Ini si suami nih ya. Si suami pemilik sperma nih. Jadi gimana kalau ekornya terputus, berubah sekarang, jangan ngambekan. Satu itu. Jadi makanya di dalam Quran diceritakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini jelas sekali. Jadi sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum. Nah, ini kenapa sperma seperti itu? Berarti dari sifatmu. Kata dokter ini kekurangan hormon. Iya. Tetapi ini tetap ada dosa yang menyebabkan sperma itu begitu. Seperti itu. Jadi berubahlah. Nah, ini mumpung saya menceritakan bagaimana kondisi sperma, ayo berubah. Jadi jangan merasa hebat, ayo berubah. Karena banyak yang alhamdulillah diberi oleh Allah Ta'ala momongan. Jadi saya memberikan ini biar nanti teman-teman atau sedulur beriman memahami. Jadi mohon ampunnya jelas sekali bahwa mulai hari ini ya Allah, jika dulu saya sering ngambek khususnya dengan bapakku atau ibuku dan itu dosa, ampuni dosa-dosa. Astagfirullahaladzim. Dia ulang terus, kemudian berusaha belajar untuk dengan orang tua sayang. Nah, diganti yang dulunya agak malas ketemu, diganti dengan sayang, perhatian. Kalau bapaknya suka martabak atau mie godok ya beliin seperti itulah ya. Ini kalau yang ekornya buntung, kalau yang tadi kepalanya benjol-benjol, doanya seperti apa? Doanya itu kan sebenarnya cara berpikir ya, gimana caranya? Saya ngerti tapi mudah-mudahan teman-teman beriman ini ngerti ya. Jadi
Intinya bisa aja cara berpikirnya itu tidak cocok dengan apa yang harus dia lakukan, hanya itu aja. Saya nggak ngerti gimana ya caranya, tapi saya ngerti. Saya mau ngomong apa nggak ngerti. Karena saya beberapa punya temen itu begitu kayaknya, ngomong aja, kurang fokus gitu Pak Ustadz. Dia fokus di omongan, tapi di tindakan enggak. Ya dia sampai meninggalnya nggak punya anak. Ya gitu, jadi nggak. Ya memang saya hafal, dikasih tahu kamu nggak. Allah begitulah orangnya, namanya orang ya. Namanya orang, dia udah sholat ya begitu ya, sudahlah, nggak apa-apa, biarin aja ya. Nah ini mohon ampunnya di titik seperti itu. Ya Allah, jika selama ini apa yang aku omongkan dan aku omongkan dan aku kerjakan tidak sesuai, jika itu salah di hadapanmu sehingga menjadikan morfologi spermaku benjo-benjo, boleh, aku mohon ampun, astagfirullahaladzim seperti itu. Dan harus belajar bicara itu harus fokus, tenang, santai, aplikatif istilahnya. Jadi jangan asal usul itu ya, jangan. Itu ada dua sudah. Kemudian ada yang spermanya jalannya pelan. Ini lebih gampang lagi, gerakannya pelan, kayak ular kenyang lah. Pelan terus melingkar. Kalau itu insya Allah yang punya sperma ini orangnya malas. Malas dalam hal apa, Ustaz? Malas saja, disuruh ini malas, suruh ini malas, suruh ini malas gitu. Nah, ada inisiatif gitu Pak Ustadz? Yalah, kecuali kalau disuruh baru jalan, suruh baru jalan. Seperti itu. Nah ini kalau memang ada sedulur beriman yang sperma seperti itu, nah harus berubah. Karena orang Islam itu memang harusnya rajin, bukan malas. Makanya gerakan sperma juga malas. Mau menuju arah sel telur, malas saja dia. Loh, saya maunya nikah. Loh, kan itu nafsumu, bukan spermamu. Nafsu maunya kan begitu ya. Kalau dipaksa gitu mengerjakan sesuatu, tapi dikerjakan sambil ngomel, itu pengaruhnya terhadap spermanya gimana Pak Ustaz? Ya itu sperma jalannya nyasak-nyasak aja. Siksak ya. Nyasak-nyasak. Tahu-tahuan yang gitu tuh. Nyasak-nyasak. Rajin karena dipaksa. Paksa terus ngomel. Gerendengan. Iya, gerendeng. Jadi itu malas. Jadi mohon ampunnya ya harus dengan malasnya kemudian berubah. Harus itu ya. Jadi mohon ampunnya jelas ya caranya. Oh iya ya saya emang malas. Nanti istrinya tahu. Emang aku malas? Iya. Kalau nggak disuruh nggak jalan nih. Nah itu malas itu namanya. Ya, nggak punya inisiatif kan gitu ya. Itu spermanya gerakannya lambat. Mohon ampunnya seperti tadi. Mohon ampun ya. Kemudian kalau sperma itu geraknya cepat. Anda terlalu rajin. Tapi nggak jalan-jalan di tempat, jalan di tempat. Di tempat. Nah ini seperti yang kamu tadi bilang tuh, ngomong aja tapi nggak gerak-gerak, nggak jalan-jalan. Ngomong gitu aja. Semangatnya aja tinggi. Omdo lah. Omdo. Nah itu sama. Bisa gitu. Pengaruh, ya. Ya, terus ada yang saya pernah nangani kasus spermanya jalannya malah mundur. Jadi dokternya juga bingung sebenarnya. Loh ini sperma kok jalannya mundur gimana? Takut dia sama sel telur. Oh ya. Atau ditiup. Jadi yang jalannya mundur itu orangnya itu punya keinginan itu kuat. Tapi di titik dia itu harus jalankan, itu langsung bilang takut dia nggak jalan-jalan. Gitu. Jadi malah nggak jadi. Dia udah sepaneng dia ini nanti udah di titik sebenarnya harus dia kerjain malah nggak dikerjain. Males, bukan males ya, agak down misalnya. Tapi nggak ada masalah sebenarnya, dia hanya ketakutan secara kejiwaan aja. Oh, kirain nggak menguntungkan. Bukan nggak menguntungkan, karena pada saat dia itu ngomong itu kesannya menguntungkan menurut dia. Tapi sudah mau harusnya itu ketok palu untuk jalan dikerjain, dia malah enggak istilahnya, jadi ada khawatir, ada ini gitu. Dan itu dikerjakan nggak cuma sekali, berkali-kali kalau ada masalah seperti itu. Pesimis jadi. Pesimisnya kuat walaupun dia diawali dengan optimis. Belum di titiknya langsung drop. Nah,
itu biasanya spermanya jalannya mundur. Bisa mundur ya? Iya, saya itu pernah nangani aja ketawa ke TV saya. Wah, emang bener Mas. Ada pasien seperti itu, Ustaz? Ada pasien? Ada. Beberapa kali ada spermanya mundur itu ya memang saya tanya sama istrinya ngomong sambil istrinya ketawa-ketawa. Betul Ustaz, Mas, suami saya begitu. Lah kan benar. Bisa tahu sih. Lah itu sperma itu cerminan kamu. Jadi yang dulunya saya tangani yang spermanya mundur, alhamdulillah maju dan alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala punya anak seperti itu. Nah, kayak umpamanya bagi yang wanita nih, ada nih apa namanya itu PCS, apa namanya itu ya, PCS atau apa namanya itu. Jadi sel telur itu tidak normal dia berkembangnya. Jadi setelah dibuahi, belum. Jadi diameternya itu nggak normal. Jadi kecil. Nah itu biasanya si yang punya sel telur ini hubungannya dengan ibunya kurang komunikatif. Jadi walaupun kelihatan itu tapi hati tidak dekat biasanya seperti jadi. Ada kemarahan ditahan. Ini bukan kemarahan. Ini ada tidak suka dengan ibu. Tidak suka. Ini bukan marah ya. Tidak suka dia dengan ibunya. Tidak suka itu ya entah jauh, entah dia dekat tapi dia sebenarnya nggak suka. Nah, biasanya sel telurnya itu tidak berkembang dengan normal seperti itu. Nah, itu tidak berkembang, ada rasa tidak suka dengan ibunya seperti itu. Nah, kemudian kalau mamanya saluran sel telurnya menyempit, mamanya ada radang atau menyempit di situ, tuba falopinya menyempit, itu biasanya komunikasi dengan ibu itu selalu panas. Saluran tuba falopi, jadi saluran ovarium ke rahim, dari rahim ke ovarium, dari ovarium ke rahim itu ada saluran tuba falopi. Kalau itu menyempit atau ada radang, itu kalau berkomunikasi dengan ibunya kecenderungan emosi. Nah, caranya gimana nih? Kalau yang momennya tidak suka dengan ibunya itu kan hati dirubah. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika selama ini beberapa tahun belakangan ini memang dia tidak suka dengan ibunya. Karena sesuatu, memang ada sesuatu, pastilah. Sesuatunya itu disebutkan dalam berdoa. Iya, dia harus nyebutkan. Karena kan saya nggak tahu nih ya. Tapi kalau memang dia mau terbuka kan spesifik gampang. Ya, lebih spesifik. Jadi biarkan nanti Allah yang mendengar. Kemudian oh ini anak ini serius dia mau berubah. Ya sudah biarin Allah. Nanti yang membuka, yang membetulkan kan Allah. Kemudian kalau tuba falopi ya mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah jika selama ini komunikasiku dengan ibuku senantiasa penuh dengan emosi, ada amarah. Kalau ibuku bicara, saya emosi, saya marah. Walaupun saya simpan, jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku. Seperti itu, mohon ampunlah. Kemudian kalau ibunya masih ada, minta maaf sama ibunya, seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau bagi yang wanita, dinding rahimnya tebel, mamanya, ini macam-macam, ya, analisa dokter. Dinding rahim tebel ini biasanya dengan bapaknya itu ada tembok istilahnya untuk dia tidak. Istilahnya kalau dengan ibu tadi itu tidak suka istilahnya itu ya tetap ada tembok tidak suka, tetapi sel telurnya yang mengecil jadi tidak normal. Nah ini kalau dengan bapaknya ada tembok, dinding rahimnya menebal. Justru dindingnya yang sehingga tidak bisa berkembang sel telur di situ. Ya normalnya kan seperti itulah. Kalau sesuatu yang gemuk itu kan enggak tebal ya, gemuk ya. Jadi insya Allah seperti tadi, mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika dinding rahimnya tebal. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika selama ini ada jarak dengan bapaknya atau dengan mertua laki-laki ya khususnya ya. Insya Allah seperti mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan kemudian berubah. Insya Allah seperti itu. Nah, saya pernah juga nangani ada dokter malahan, saya masih ingat ini dokter muda. Dia ke salah satu rumah sakit terkenal di Singapura. Dia dibilang bahwa rahimnya terbalik, jadi dia diagnosa. Ya mana saya tahu? Tidak terbalik. Ya mana saya tahu? Ini kan cerita terbalik. Didiagnosa oleh dokter di rumah sakit terkenal di Singapura itu terbalik dan dia didiagnosa tidak bisa punya anak selamanya.
Akhirnya bertemulah dengan saya setelah 5 tahun kalau nggak salah, bertemu dengan saya. Kemudian dia bertanya, kenapa rahim saya terbalik, Ustaz? Ya saya cuma tanyanya ringan kok. Ini antara kamu dengan orang tuamu, bapak, atau dengan mertuamu, bapak mertua. Oh, bapak semua ya, Ustaz, ya? Saya tanya, siapa kalau kamu, itu kalau bapakmu atau mertuamu laki-laki itu ngomong, kamu sama, alah ngomong aja, sering begitu siapa? Oh, gitu. Saya sama bapak mertua. Iya. Saya sama bapak mertua. Loh, beneran? Insya Allah bener Ustaz, minta maaf nanti. Iya Ustaz. Dia minta maaf, kemudian sekitar 1 tahunan lebih dikit, 1 tahun lebih dikit ketemu lagi sama saya, dia bilang, Ustaz, alhamdulillah saya sudah punya anak. Alhamdulillah. Berarti cepet dong kan? Iya. Alhamdulillah sudah bulan. Alhamdulillah 1 tahun lebih lah, lebih dikit itu dia udah bilang, alhamdulillah Ustaz saya sudah punya anak. Wah iya. Nah, begitulah. Itu saya hanya meminta untuk mohonlah kepada Allah Ta'ala, nggak ada yang lain. Nggak ada air, nggak ada daun, nggak ada bunga, nggak ada kemenyan, nggak ada keris. Seperti itu, hanya mohon kepada Allah Ta'ala. Cuma imannya harus diperbaiki yang baik. Harus hormat kepada orang tua tetap. Nah makanya banyak dari saudara-saudara beriman yang spermanya masih kacau, peranakannya masih kacau. Ini saya berikan gambaran agak-agak detail sedikit. Jadi doanya insya Allah seperti itu. Ya kurang lebihnya. Jadi ikhtiarlah tetap kepada Allah Ta'ala. Jadi bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah dan kita hanya meminta bantuan, minta pertolongan kepada Allah. Jadi begitulah cara mohon kepada Allah Ta'ala pertolongannya, berdoa. Insya Allah seperti itu. Tapi berdoanya ya Allah, mamanya sperma saya begini, izinkan ampuni saya. Setelah mohon ampun berkali-kali, terus setiap kali sholat, kemudian izinkan saya punya anak. Mudah-mudahan dengan punya anak bisa meningkatkan iman dan ketakwaanku kepadamu. Amin. Nah itu harus, karena ini anak ini adalah dunia. Jadi harus dibarengi dengan dikiasi oleh Allah Ta'ala. Anak itu bisa meningkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, seperti itu. Nah ini doa orang-orang yang belajar taat kepada Allah Ta'ala. Padahal yang Ustadz jelaskan tadi tentang sperma dan telur itu baru tahap awal ya, sebelum mendapatkan keturunan ya. Belum lagi proses bayi itu dalam kandungan ya. Iya, belum bayi proses dalam kandungan itu apa? Itu terkait dengan si suami istri ini dengan orang tua. Banyak sekali keterkaitannya, karena tetap anak itu akan menjadi ujian bagi orang tuanya. Ya di titik itulah kita harus belajar. Kalau orang tuanya marah terus sama, kalau si orang tua si adik ini jengkel sama orang tuanya terus nggak mau ngomong, ya anaknya nggak bisa bicara. Oh, itu udah banyak. Tahapannya dari awal persiapan kehamilan, saat kehamilan, saat melahirkan, saat anak, terus itu ujiannya. Masya Allah. Makanya kalau istilahnya orang itu mau hamil atau sedang hamil suruh baca Quran itu kenapa? Fahami isi Quran, kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti anak kalau ada dalam kandungan, bagi ibunya atau bagi ayahnya yang dia baca setiap hari itu, faham apa yang akan dikerjakan setiap hari. Ketemu dengan orang tua, sopan. Ketemu dengan orang lain, sopan. Di dalam bekerja, tidak nyikut kanan, tidak nyikut kiri. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi hati-hati, kenapa kita harus baca Quran? Ini tidak hanya cuma baca Quran, pahami artinya, kerjakan satu persatu, ayat demi ayat, yang bisa dilakukan. Kalau belum bisa memang ya belum diizinkan oleh Allah Ta'ala, tapi berusaha terus menerus. Sehingga jangan marah, suruh memaafkan, didoakan orang yang salah kepada Allah Ta'ala, ikutin aja perintah-perintah Allah seperti itu. Ustadz nggak taunya itu untuk tidak marah susah. Memang susah, mau masuk surga kok maunya gampang, mau masuk surga kok maunya kaya, kemudian kalau doa dikabulkan Allah, kemudian maunya surga. Gimana caranya? Kok enak sekali ya? Tidak seperti itu cara Allah Ta'ala. Ya, dari mulai mau pengen punya anak aja, itu aja mikir setengah mati. Ya, makanya
belajar kita itu tidak hanya membaca Quran, tidak hanya cuma mengetahui tentang Quran, mengetahui tentang hadis dan kerjakan dalam sehari-hari, tapi ujian yang ada di sekitar kita ini tetap ujian untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala, untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Ta'ala. Beginilah kita harus memahami, sehingga mudah-mudahan nanti kita dicatat oleh Allah Ta'ala itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Insya Allah ya, amin. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi sedulur-sedulur beriman yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, jika ada nanti di antara sahabat beriman yang punya masalah seperti yang disampaikan guru kita Pak Ustadz Danu, mudah-mudahan ini bisa memecahkan dan menyelesaikan masalah tersebut. Saya Tung, pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.